Baik, teman-teman. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, untuk kelancaran, kemudahan penerimaan materi, beserta semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat, dan kesuksesan untuk kita bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut ke materi ya. Pada saat di materi pertama kita mempelajari tentang apa itu CRM, definisinya, kemudian ada tahapan di sana, ada aspek di sana. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya tentang tahapan, ada AER, acquire, enhance, dan retain, serta ada aspek CRM, people, proses, dan teknologi. Nah, kemudian minggu lalu kuliah pengganti kita juga membahas tentang pelanggan ya, apa itu pelanggan, kemudian perbedaan dengan konsumen, selanjutnya adalah perilaku pelanggan, model pengambilan keputusan pelanggan, dan yang terakhir adalah customer journey ya, mulai dari prospek hingga dari suspek, prospek, ya first time, kemudian repeat, majority, loyal, dan advocate. Ya, nah kemudian hari ini kita membahas materi pertemuan ketiga dan keempat sebetulnya ya, yaitu 7 Power Strategies to Building Customer Loyalty. Ya. Nah, materi ini sangat menarik karena pada saat saya membaca buku dari Paul Tim, bukunya warna coklat, nggak terlalu tebal sih ya, yaitu membahas apa sih strategi perusahaan untuk membangun kesetiaan pelanggan. Nah, di sini ada 7 strategi. Yang menarik dari 7 strategi ini adalah strategi pertama, ya. Oke, saya bacakan dulu overview dari 7 strateginya, ya. 7 strategi tersebut adalah identify customer turn off, kemudian recover dissatisfied customers, kemudian create positive imbalance with customers, give customer A plus value, A plus information, A plus personality, and the last is the plus convenience. Ya, strategi yang pertama di sini adalah identify customer turn off. Nah, tadi yang saya bilang menarik bahwa di antara 7 strategi tadi, strategi pertama, strategi pembuka adalah mengidentifikasi ya kenapa sih customer itu bisa turn off ya, atau hanya sekedar numpang lewat, dia tidak pindah ke loyal customer ya, bahkan dia tidak repeat customer, tidak repeat order ya. Nah, kita langsung masuk saja. Oke. Nah, strategi yang pertama adalah identify customer turn off, mengidentifikasi pelanggan yang keluar. Mungkin ada istilah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi strategi yang pertama di sini adalah kita harus mengetahui dulu secara best practice, secara praktik baik, secara pengalaman ya. Kira-kira customer itu kalau dia tidak balik lagi ya, tidak mau belanja lagi, kira-kira kenapa sih ya? Ya. Atau gini deh, saya tanya dulu ke teman-teman deh. Di sini siapa nih yang udah bergabung nih ya? Oke, ada Benita di sini, ada Bambang, ada Gavin, Eki, banyak lah ya, ada 26 orang, sama saya 27 ya. Oke, nah kalau menurut teman-teman nih, misalnya katakanlah Anda bertransaksi, ya, terserah apa transaksinya, bisa macam-macam lah, ya, bisa datang langsung, bisa online, bisa ya ke mall atau dan lain sebagainya ya. Kira-kira ya kalau menurut kalian, ya menurut kalian pribadi, Anda bertransaksi, membeli sebuah produk, ataupun ada layanan di sana dari perusahaan. Nah, kalau menurut Anda tidak mau bertransaksi balik lagi, kembali lagi ke tempat itu, ya, atau Anda tidak mau beli lagi produk itu, atau Anda tidak mau bertransaksi kembali di perusahaan tersebut, kira-kira apa sih? Menurut pengalaman pribadi Anda aja.
Boleh, di sini ada banyak nih. Kualitas produknya, Pak. Alfa, kenapa alfa? Kualitas Karena produknya biasanya kurang, Pak. kualitas produknya kurang. Dalam arti, Anda kan harus tahu dulu bahwa ada istilahnya ada harga, ada rupa. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, Iya. berarti kalau kualitasnya kurang, Anda ekspektasinya tinggi nih terhadap produk nih. Ya. Seharusnya value for money-nya juga bagus. Ya. Customer value-nya baik, gitu kan. Nah, sedangkan ini ternyata kurang dari harapan gitu ya. Jadi Anda membayar lebih mahal untuk kualitas barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Gitu. Iya, Pak. Iya. Oke, barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Tapi ingat ya, sekali lagi teman-teman ya, ada harga, ada rupa ya. Tentunya kita tidak bisa apple to apple barang mahal sama barang yang lebih murah gitu loh. Ya, katakanlah handphone dengan harga yang 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta, ya tentunya berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Tadi saya lihat di message tuh. Oke, coba Benita, mic-nya bisa aktif nggak? Bisa, Pak. Gimana tuh? Pernah ada pengalaman gimana? Iya, waktu itu pernah saya lagi belanja di toko, terus mbak-mbaknya kayak agak judes gitu, Pak. Jadi saya ngerasanya, kok gini banget, ya mau belanja tapi malah dijudesin gitu, Pak. Ya, walaupun dilayanin tapi mukanya masam gitu ya, kurang senyum. Iya. Iya, ada gitu juga Cuma kayak kalau, gitu. Kenapa, Pak? bahasanya gimana? Jutek ya? Iya, kayak gimana ya contohnya ya? Saya lupa lagi, misalkan kan biasa tuh suka kayak misalkan saya nanya ini berapa Mbak, terus nanti kadang-kadang kan ada juga yang ini segini ya Bu gitu. Terus kalau waktu itu saya pernah cuma jawab ini berapa Mbak, terus dijawab cuma harga langsung harganya gitu Pak, nggak kayak nggak ramah deh pokoknya Pak gitu. Oke. Jadi di sini adalah yang kurang ramah ya. Oke, dari pelayan yang kurang ramah. Oke. Ya. Lanjut, ada satu lagi boleh? Dari siapa? Jadi yang pertama tadi secara kualitas dia kurang baik. Kemudian dari pelayannya ini kurang ramah ya untuk melayani. Yang lain mungkin ada pengalaman yang bagaimana? Yang sehingga Anda tidak mau bertransaksi kembali. Sambil dipikir ya. Ya, kalau contoh saya pas banget kemarin ya. Kemarin lagi pengen makan kue tertentu ya. Nah, langsung pesan di Gojek, GoFood. Nah, pada saat saya makan, saya terima. Nah, ternyata karena kita mungkin sudah pernah merasakan sesuatu yang standarnya begini, saya tidak bilang enak sekali loh. Ya, saya tidak bilang enak sekali, saya bilang sesuatu yang standar. Sesuatu yang standar tuh artinya yang sesuai lah, yang memang seperti itu seharusnya minimalnya gitu ya, minimal. Jadi kalau kata-kata standar tuh minimal loh sebenarnya ya. Jadi Anda jangan bilang, oh standar tuh sesuatu yang tinggi. Tidak, standar itu adalah sesuatu yang minimal saja. Kalau kita bicara adalah standar gitu. Ya. Kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi yang saya harapkan nih makanannya rada rasanya gimana, tapi kok pas dimakan ujungnya kok rada asem ya gitu ya. Nah ini apa lidah saya doang gitu. Nah, terus saya juga bawa itu ke rumah ibu saya. Nah ibu saya juga bilang iya nih rada asam terus rada cenderung pahit mungkin apanya gitu ya ibu saya sampein. Nah jadi ya udah padahal mungkin saja kita nggak pernah tahu memang pada saat itu entah kualitas apa yang lagi kurang bagus sehingga rasanya kurang pas ya. Namun itulah yang bisa menyebabkan orang tidak mau repeat order gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini udah ada banyak yang gabung. Oke, nah di sini dari identify customer turn off pada saat mengidentifikasi pelanggan keluar berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, best practice. Ada 3 kategori. Yang pertama dari sisi value atau disebut adalah value turn off. Kita bicara di sini adalah produk, ya, value, produk atau manfaat ya. Kemudian sistem turn off. Ini dari sisi sistem
dari sisi services, ya, dari sisi location dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi people, dari sisi orang yang melayani. Nah, ada 3 hal di sini, 3 kategori kenapa customer turn off. Nah, kita coba bedah satu-satu. Ya, yang pertama adalah dari value turn off. Nah, value turn off terjadi adalah jika pelanggan keluar atau pelanggan dia tidak mau bertransaksi lagi kepada perusahaan, tidak mau beli produk itu lagi atau tidak mau balik ke perusahaan itu lagi, adalah dari sisi value. Kenapa dari sisi value? Yang pertama adalah kurangnya garansi. Guarantee and warranty. Kurangnya garansi dan dukungan atas kerusakan produk. Ya. Misal, Anda beli nih. Anda beli kemudian ternyata pas dibuka itu cacat. Nah, kemudian Anda mau coba klaim, Pak, ini kok rusak ya? Terus atau cacat atau dan sebagainya lah. Terus dia bilang, "Oh, maaf, yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diganti dan lain sebagainya." Gitu, ya. Ataupun sekalipun dia ada mekanisme retur, susah sekali mekanismenya, prosedurnya itu berbelit dan lain sebagainya, ya. Jadi ini niat gak sih untuk memberikan garansi, ya, dan dukungan atas produk? Nah, seperti itu, ya. Jadi, nah, baik ini secara barang ataupun jasa, ya. Kalau jasa kan sesuatu yang secara produknya itu sebetulnya tidak terlihat, ya. Walaupun memang terembed juga. Misalnya contoh, katakanlah provider internet di rumah Anda, provider TV berbayar di rumah Anda, ya, atau ya apapun itulah yang termasuk dengan jasa. Ya, pada saat Anda katakanlah ada trouble, susah sekali, ya, ataupun katakanlah telekomunikasi, ya, provider telco, ya, susah sekali pada saat mengkomplainnya, mengeluhnya, ya, ataupun tadi ya pada saat Anda beli sebuah produk, nah itu tidak kurang garansi ataupun dipersulit, gitu, ya, tidak ada warranty and guarantee. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas yang kurang baik, tidak seperti yang diharapkan. Nah, customer value-nya rendah. Ya, tadi yang disampaikan oleh Alfa tuh, ada pengalaman, Pak, saya beli produk ternyata itu tidak sesuai dengan harapan saya. Ya, karena dengan harga segitu kita mengharapkan produk yang sesuai. Syukur-syukur lebih bagus, ya. Syukur-syukur secara harga yang dibayar itu lebih tinggi manfaatnya, kualitasnya. Jadi value for money-nya dia baik gitu ya. Customer value-nya pun tinggi. Ya, syukur-syukur seperti itu. Tapi minimal ya sesuai dah dengan harga. Kan kita bisa bicara ya, produk bagus sesuai dengan harga gitu kan ya. Karena kita udah tahu nih pembanding nih, kalau harga segini kita dapetin seharusnya seperti ini gitu ya. Ya jangan sampai Anda juga berharap terlalu tinggi terhadap produk dengan harga yang katakanlah murah begitu ya. Nah, selanjutnya adalah harga yang mahal untuk nilai yang diterima. Nah, kurang lebih sama lah, karena tadi kan biasanya antara kualitas dan harga itu saling mempengaruhi ya. Jadi di sini harga yang mahal untuk nilai yang diterima ya, entah beli apa Anda, entah beli makanan ya, pas makan di sini ya, makan sekali makan katakanlah 250 ribu, tapi kok rasanya biasa aja ya. Ini apa yang salah nih? Seperti itu. Atau Anda beli handphone ya, Anda beli handphone yang harga 4 juta. Nah, pada saat Anda beli handphone 4 juta, tiba-tiba Anda coba pegang-pegang, Anda rasain selama sebulan, kok harga handphone ini kok sama aja kayak yang harga 2,5 jutaan sih? Apa fitur-fiturnya biasa aja? Nah, hal itu yang menyebabkan pelanggan menjadi diremehkan atau kurang dihargai. Sehingga Anda tidak mau lagi tuh untuk membeli produk tersebut. Nah, itu dari sisi yang namanya value turn off. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sistem turn off. Nah, kalau value tadi lebih ke arah produk, kalau dari sistem turn off, ini dari sisi layanan, ataupun dari sisi tempat. Ya. Layanan yang lambat atau ketidaktersediaan bantuan. Oke, jadi pada saat kita mau datang ke tempat itu, kemudian kita mau nanya-nanya, ya kadang-kadang kan sebelum beli kan kita mau nanya-nanya, ataupun ingin diambilkan suatu barang tertentu dan sebagainya. Nah, ini ngeliat kok mana pelayannya, kok pelayannya cuma sedikit sekali, jadi pelayanan yang lambat, ataupun ketidaktersediaan bantuan. Ya, nah saya pernah juga pengalaman seperti itu. Ya, ujung-ujungnya apa? Udahlah, nggak jadi, gitu loh, nggak jadi. Jadi jangankan bertransaksi, itu kan langsung nggak jadi. Sekalipun jadi transaksi, ya nggak mau balik lagi besok-besoknya, gitu. Ya, jadi layanan yang lambat atau ketidaktersediaan bantuan. Nah, termasuk adalah pada saat akses
informasi ya. Nah, karena pada saat kita bilang layanan yang lambat atau ketidaktersediaan bantuan, itu bentuknya bisa fisik, bisa non-fisik. Fisik itu artinya katakanlah ada perusahaannya, ada tokonya, ada gerainya ya, ataupun secara online ya. Kita mau nanya-nanya susah aksesnya, nih bagaimana sih, biasanya kan saat ini ada lah akses cepat untuk chatting ya, atau langsung terhubung dengan API chat WhatsApp, ya WhatsApp bisnisnya mereka. Nah itu kok nggak ada ya. Nah jadi itu yang membuat dari sistem turn off. Kemudian apa? Kemudian tempat usaha yang kotor, berantakan dan kacau. Ya. Nah biasanya kan kalau kita biasanya tempat makan ya, ataupun tempat yang lain lah. Kalau dia tempat usahanya kotor, kemudian ya tidak rapi, berantakan, kacau, terlihatnya nggak enak, ya, ini kok tempat kok kotor banget sih, mungkin juga bau dan lain sebagainya. Nah, ya itu kita tidak akan kembali lagi ke tempat itu, ya. Apalagi kalau misalnya makan ya nggak apa-apa, pinggir jalan, yang penting bersih, ya, seperti itu ya. Kalau udah kotor ya udah males juga, ya. Berikutnya adalah pilihan yang sedikit atau produk yang tidak tersedia, ya. Pertanyaannya, Pak, ini kenapa dari sistem? Nah, kalau ini adalah dari sisi mekanismenya, dari mekanisme pelayanannya, ya. Dia ada produk yang pilihannya dia tidak banyak ataupun tidak tersedia. Misalnya ditanya, ini produk best seller nih, ya katakanlah, ya. Ada nggak produk X, ya? Terus dibilang, maaf Pak, nggak ada. Gitu. Terus sekalipun ada, ini ada nggak yang? Nah, kadang-kadang kan pernah saya sampaikan ada yang namanya upselling ya, ada yang segmentasi berbedanya, ada yang tipe-tipe lebih tinggi ataupun di bawahnya, ataupun warna dan sebagainya, itu kan jadi pilihan ya. Kita katakanlah mau beli motor nih, ya beli motor, kalau hitam terlalu mainstream ya, kita maunya katakanlah favorit warna merah misalnya, ada nggak yang warna merahnya? Wah yang warna merahnya ini Pak nggak ada. Nah, atau kalau mau ya nunggu sebulan lagi, ya udah mendingan kita pindah ke tempat lain. Nah jadi di situ ya tadi ya ada tipe-tipe yang lain ingin kita tanyakan dia tidak punya, ataupun warna, jadi variasi produknya itu tidak tersedia. Nah itu dari sistem turn off, karena perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk dapat memberikan banyak pilihan kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah ketidaknyamanan lokasi, tampilan, sarana, dan akses. Ya. Ketidaknyamanan lokasi dalam arti sulit untuk terjangkau, ya. Apalagi dia bisa terjangkau kalau menggunakan kendaraan pribadi. Kalau angkutan umum tuh susah gitu ya. Terus lokasinya juga tidak mudah untuk dijangkau ya. Kemudian secara tampilannya dia kurang gitu baik ya. Kemudian susah untuk parkir dan akses ya. Apalagi akses tadi kan ya untuk menjangkau ke sana. Nah, kalau sarana parkir ya kalau dulu katakanlah mungkin nanti Anda akan merasakan ya kalau naik motor berhenti di mana aja sih gampang gitu ya, entah mau lapar nih makan dimanapun nih gampang sebentar. Cuma kalau katakanlah kendaraan ada mobil, nah itu tidak mudah untuk berhenti ya di jalan untuk makan karena tidak semua tempat itu menyediakan akses parkir yang proper ya. Sekalipun ada ya mungkin cuma sedikit gitu, ada yang tidak ada, sekalipun ada ya tidak banyak, sedikit. Jadi malah parkirnya tuh makan bahu ataupun badan jalan gitu ya, itu kan mengganggu orang. Nah sedangkan kita berpikir kayaknya nggak enak nih, nggak nyaman kalau parkir itu mengganggu jalanan umum. Nah seperti itu ya. Jadi itu dari sistem turn off ya. Hal ini menyebabkan pelanggan menjadi susah ya. Susah karena apa ya, tadi karena tidak bantuannya susah, kemudian parkirnya susah, kemudian nyari variasi produknya juga nggak ketemu di situ, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi people turn off. Yang pertama adalah kurangnya kesopanan, keramah tamahan, atau perhatian. Nah, ini nih tadi yang disampaikan oleh Benita ya. Kurang kesopanan, ya, kurang keramah tamahan. Tadi ada yang judes atau bahasanya dia kurang ramah. Pasti saya rasa kalian pernah mengalami hal ini semua, ataupun perhatian ya. Cuma kalau saya melihat ya, untuk nggak tahu kenapa ya, untuk di Indonesia itu sih relatif lebih baik ya dibandingkan di negara lain, gitu ya. Secara keramah tamahannya Indonesia masih bagus ya.
Karena masih ada apa ya, tata krama dan sebagainya. Ya jangankan bertransaksi ya. Kalau kita jalan aja ketemu sama orang lain yang kita pun nggak kenal gitu sebetulnya, ya itu masih ada senyum gitu kan, misi atau apa gitu ya, masih ada seperti itu ya. Nah kalau yang tadi di perusahaan Anda ketemu yang seperti ini, ya tadi emang lagi pas orangnya tidak ramah. Nah tidak ramah ini kan bisa macam-macam, bisa saja dia memang seperti itu behaviornya, bisa juga karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dia selama hari itu ya, karena bisa aja mungkin ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan anaknya, mungkin juga ada masalah dengan orang yang spesial ya, ada masalah dengan pelanggan sebelumnya sehingga mungkin saja kena berimbas di Anda gitu ya. Nah, cuma apapun itu, inilah yang terjadi. Pelanggan tidak mau tahu itu gitu ya. Pelanggan maunya adalah apapun itu dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di saat itu juga. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu. Berikutnya adalah kurang pengetahuan dari karyawan atau kurang dapat membantu. Ya. Kurang pengetahuan dalam arti product knowledge. Dengan era teknologi saat ini, tentunya pada saat Anda ingin membeli sebuah produk, Anda bisa lakukan browsing-browsing. Anda bisa lakukan melihat review dari orang yang membeli. Kemudian ada comparison di sana perihal spesifikasi produk dan sebagainya. Itu gampang sekali untuk diakses. Ya, apalagi hal barang elektronik ya, itu mudah sekali untuk diakses. Nah, jangan sampai seorang staff yang melayani ya SPG dan sebagainya itu mereka tidak mengetahui tentang product knowledge. Ya, pas ditanya contoh ya, misalnya kita ke gerai handphone ya, kita tanya, Mbak, ini memorinya berapa? Terus dia sampaikan, ada yang 64, ada yang 128, Pak. Oh gitu. Mbak, ini sudah bisa NFC belum? Nah, terus dia bingung. NFC kurang tahu Pak saya, Pak. Mungkin belum, Pak. Nah, padahal kita sebenarnya sih kita udah tahu, kita pernah baca gitu ya, bahwa yang masuk ke Indonesia itu ada NFC-nya gitu. Kita kan hanya mau konfirmasi kembali ke dianya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Terus kita nanya lagi, ini sudah ada mode apanya gak gitu ya. Terus dia bilang, wah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi seorang yang menjual itu harus betul-betul memahami, mengetahui tentang produk yang mereka jual. Bahkan mereka juga mengetahui tentang produk kompetitor. Why? Because in the same segmentation customer ya, dengan market yang sama, dengan profil pelanggan atau segmentasi pasar yang sama, perusahaan-perusahaan mengeluarkan sebuah produk ya, artinya itu dengan range harga yang sama ya, katakanlah misalnya handphone ya, handphone ada di ranah 3 jutaan, di ranah 4 jutaan ya, atau laptop plus minus 500.000 itu masih dalam segmentasi yang sama. Tentunya tidak ada produk yang unggul di semua lini ya, karena mereka pasti punya lah hitung-hitungannya lah ya, mereka juga nggak mau jual ya rugi kan ya. Karena semua ini pasti ada hitungannya seperti apa ya, harganya berapa. Nah, tidak ada produk di dalam segmentasi yang sama itu unggul di semua lini. Saya bilang di semua lini ya. Oke, kalau di banyak lini mungkin ya, tapi kalau di semua lini saya rasa tidak ada ya. Pasti ada kekurangan di mana antara produk satu dengan produk yang lain ya. Kita bicara katakanlah laptop lah ya. Entah dia dari built-in-nya, entah dia dari fitur-fiturnya, entah dia dari jeroannya ya, apakah prosesornya ya sama-sama katakanlah i5, tapi yang satu generasi berapa, apakah itu dari storage-nya ya, yang satu menggunakan hard disk ya, satu pakai menggunakan SSD, dan SSD pun ya ada tadi kapasitas, hard disk pun juga ada kapasitasnya. Kemudian perihal tentang memori ya, terus kemudian bisa nggak kalau ditambahkan memori lain gitu ya, jadi ada slot memori lagi tambahan untuk mau mengupgrade dan sebagainya ya. Nah, tadi tidak akan ada produk yang semuanya unggul di semua lini. Ada yang mereka bagus tapi built-in-nya dia ternyata ya plastik ya. Yang lain sudah menggunakan bentuk yang metal yang lebih baik katakanlah ya. Nah, maksudnya adalah seperti itu ya. Jadi si staff dia harus juga mengetahui produk dari kompetitor, harus mengetahui, dan kalau bisa ya fair saja kasih tahu bahwa ini keunggulan produk kita punya ini. Kalau ini bagaimana? Oh, kalau ini ya jelas dong, ini kan gini. Jadi pada saat jadi Anda harus mengerti tentang produk gitu.
pada saat katakanlah menjadi penjual untuk mobil, ya, Anda kasih tahu, iya Pak, itu memang di sana dia fiturnya lebih tinggi, tapi kan secara harga juga apa 10 juta lebih mahal Pak. Nah, Anda begitu, kalau Bapak punya selisih 10 juta, Bapak bisa nambahin segala macam Pak di mobil ini. Nah, katakanlah seperti itu. Ya, jadi harus fair juga. Produk knowledge-nya pun juga harus bagus. Anda harus mengetahui tentang seluruh seluk-beluk spesifikasi produk Anda dan juga produk kompetitor yang berada di segmentasi yang sama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penampilan karyawan dan perilaku yang kurang baik. Penampilan dalam arti dressingnya dia, kemudian perihal ya penampilan dia lah, penampilan bisa segala macam ya, mulai dari rambut sampai sepatu ya. Nah seperti itu, oke. Terus memang ada juga orang yang melayani itu di briefing agar dia pada saat pelanggan datang dia senyum, dia menyapa, tapi dia stand aja, diam aja, ya sambil mengawasi aja. Nah, kemudian pas ditanya, baru dia sigap langsung mendekati dan ditanya segera langsung dan bisa memberikan perbandingan jika diminta ya, misalnya Mbak ini sama ini bagusan mana sih? Ya ini sih selera ya Bu ya. Cuma kalau saya pribadi sih saya lebih milih yang ini. Kenapa? Anda kasih tahu alasannya begitu ya. Nah, tapi ada juga yang dia memang di briefing oleh manajernya ataupun supervisornya, ataupun katakanlah ada prosedurnya, SOP-nya, itu pelanggan tuh betul-betul harus diikutin tuh. Ya, dia kemana ikutin. Itu jujur saya sih kurang gitu nyaman dengan yang seperti itu, ya. Karena diikutin terus tuh ngerasa tuh kayak kurang leluasa, ya. Tapi di beberapa tempat outlet ya memang seperti itu tuh, terus diikutin agar niatnya mereka sih mungkin agar standby ya, biar membantu ya. Cuma kalau dari sisi saya, contoh saya pribadi ya, secara pelanggan tadi kurang leluasa ya. Kecuali kalau saya nanti mau nanya, Mbak, maaf Mbak, ini ada warna lain nggak? Ini ukurannya ada nggak ukuran segini? Nah, baru dia langsung sigap ya seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari peraturan yang ada di perusahaan untuk melayani. Nah, hal-hal yang kurang baik tadi menyebabkan pelanggan kurang dihargai ya. Nah, kemudian apa lesson learn dari identify customer turn off? Ya, begini teman-teman. Dari 3 kategori ini, dan di breakdown, dielaborasi di masing-masing poin, ya. Ini kan semuanya nggak bagus nih, gitu ya. Nah, Anda sebagai orang yang duduk di perusahaan, convertlah itu menjadi sesuatu yang positif. Ya. Jadi, sesuatu yang bisa menghargai pelanggan, membantu pelanggan dan lain sebagainya. Ya, jangan jadikan pelanggan Anda menjadi susah gitu. Jadikan semuanya jadi mudah ya. Misalnya apa? Ya, contoh statement pertama, kurangnya garansi dan dukungan atas produk. Nah, berarti kan di-convert ya. Adanya garansi dan dukungan atas kerusakan produk. Misalnya apa? Ya, dari awal Anda sampaikan garansi, Pak, dicek dulu barangnya ya, kalau ada masalah selama 2 hari kita ganti baru, misalnya begitu. Nah berikutnya ya, karena ini garansi resmi, Bapak bisa ke saya atau langsung ke customer service atau ke tempat service yang resminya itu, gitu. Jadi dikasih tahu ya, sekalipun tidak kami akan bantu Pak prosesnya, tapi mohon maaf mungkin sedikit lama jika dibandingkan datang langsung. Nah Anda sampaikan. Dan atas kerusakan produk Anda sampaikan juga, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi kontak ini. Ya. Nah, kemudian apa? Kualitas yang kurang baik dan tidak seperti yang diharapkan. Nah, berarti apa? Anda harus mengetahui tentang produk Anda secara kualitas ini seberapa ya. Dalam arti begini. Anda bisa tester ya, bisa tester ke orang yang menurut Anda jawabnya jujur ya. Jadi jangan orang yang karena mungkin gak enakan dengan Anda, alhasil ya bilang ya oke, enak, udah cukup ya, harga secara harga gimana, wah udah oke lah harga, nah gitu. Enggak, cari orang yang bisa jujur ngasih tahu nih gimana kualitas barang saya nih gitu ya. Bahkan ada waktu itu tahun berapa gitu ya, Huawei dia mengeluarkan, saya lupa ya produk apa ya, entah modem entah router, saya lupa lah gitu ya. Nah itu dia mengeluarkan produk, kemudian dia lakukan sebuah campaign
dia lakukan apa namanya, ya katakanlah unsur marketing lah ya, unsur marketing untuk mensosialisasikan produknya ya. Mau tahu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membagikan 1.000 produknya mereka gratis, membagikan produknya mereka. Jadi yang datang ke situ dibagikan, gitu. Tapi apa yang dibilang sama mereka? Tolong berikan testimoni terhadap produk ini. Produk ini nanti akan dijual dengan harga segini, seperti itu. Ya, oke. Nah, bagi orang nanti pada saat yang merasakan produk tersebut, nanti kita kan meninjau tuh dengan harga segini. Wah, nah, jika sudah bagus, dia kan bilang bagus. Jika jelek, ya tadi ya namanya kan dia tidak beli, ini gratis. Ya tidak ada sesuatu yang ditimbal baliknya dari sisi keuangan gitu ya. Ini dari sisi intangible berarti ya. Ya pada saat dia coba, dia review, di saat katakanlah ada kurang gimana nanti dia akan ngasih saran ya. Produk ini ada kekurangan di A, kenapa? Tidak stabil di mana? Produk ini tapi sudah baik di sini. Seperti itu ya. Bahkan perusahaan yang diminati, produk yang diminati oleh pelanggan adalah perusahaan yang bisa mendengarkan apa masukan dari pelanggannya, gitu, dari buyernya, dari konsumennya, dari fansnya lah anggap seperti itu. Nanti dia terus akan memperbaiki. Kenapa? Karena kita tidak bisa bercermin dari diri kita sendiri, gitu. Kita bercermin dari orang lain, ya. Nah itu maksudnya. Jadi hal ini dipositifkan. Nah dari sistem turn off berarti ada sistem layanan yang cepat dan menyediakan bantuan. Nah bantuan seperti apa? Bisa disebutkan. Kalau katakanlah Anda berbasis web, ya sebutkan katakanlah 24/7. Sekalipun tidak 24/7, ya jam kerjanya jam berapa. Ya, terus cari yang responsif tentunya ya. Kemudian tempat usaha yang bersih, tertata secara estetik gitu ya. Dan rapi ya. Kemudian lanjut ya. Nah, kemudian dari sisi people, nah berarti kan perlu ada training tentang kesopanan, bagaimana cara untuk melayani pelanggan, bagaimana cara untuk melayani pelanggan baik secara lisan, tulisan maupun perilaku ya. Dan itu harus terus dilatih. Kenapa? Karena 3 sampai 6 bulan itu bisa lupa. Ya, itu harus terus di continue ya, berkesinambungan pada saat pelatihan seperti itu. Baik hard skill maupun soft skill-nya. Kemudian perihal tentang kurang pengetahuan produk, perlu ada sosialisasi dari orang yang kompeten di bidang produk tersebut. Datangkan dia, kemudian kasih presentasi, ajari karyawan tentang produk tersebut. Segala detailnya ajari, ya, tentang spesifikasi, tentang ya, tadi kelebihan-kelebihan, dan mungkin juga ada kekurangannya ada di mana. Ya, kasih tahu lah tentang product knowledge dan lain-lain. Seperti itu ya. Penampilan juga harus dijaga secara kerapihan ya. Bahkan kalau mengambil sertifikasi customer excellence ya, itu nggak boleh tuh pakai kemeja lengan panjang gitu ya. Kemeja lengan panjang, nah itu kemejanya itu dilipat. Jadi kemeja lengan panjang itu harus dikancing. Nah, seperti ini nih gitu ya. Dan baju harus kemeja harus dirapihin, harus masuk gitu. Ya, jadi bahkan dikasih banner dia harus seperti apa pakaiannya ya. Jangan lupa pakai name tag, mungkin juga kalau dia ada atribut apa gitu ya, sepatu dan sebagainya. Ini itu ada sebuah standarnya ya. Kemudian perihal katakanlah penampilan tadi sudah. Nah, kemudian apa? Misalnya juga ya mohon maaf ya, BB ya, bau badan gitu ya. Nah, apalagi kalau yang betul-betul intent ya. Punya pengalaman gak sih katakanlah naik di taksi, nah supirnya tuh nggak enak banget gitu baunya. Nah sedangkan kita berada ya dekat sekali sama dia kan, ya aneh di ruang sempit mobil itu gitu ya. Nah terus ya itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena hal itu membuat pelanggan jadi tidak nyaman. Ya kasih sebuah standar gimana caranya ya agar itu terjaga ya. Bahkan di sebuah merek taksi tertentu ya mereka menyiapkan apa ya, kalau katakanlah mungkin deodoran terlalu mahal ataupun cost untuk
apa sih namanya, apa sih, merek apa sih? Itu ya, yang buat itulah ya pokoknya ya. Nah itu mungkin terlalu mahal, pakai yang roll on itu terlalu mahal ya. Ya sudah, waktu itu dia standarnya pakai apa? Pakai bedak. Ya, dikasih bedak. Jadi sebelum berangkat, sebelum katakanlah bawa taksinya itu, ya dia buka dulu, nah kemudian dia pakai bedak gitu. Pakai bedak, dah gitu. Ya udah baru jalan. Ya syukur-syukur disiapkan parfum. Gitu ya, sampai segitunya. Ya. Nah, jadi kenapa kalau misalnya katakanlah di pramugari maskapai ini kok wanginya sama semua ya gitu ya. Ya itu mereka sudah disiapkan tuh hal-hal kayak gitu ya. Ya oke. Nah ini mudah-mudahan bisa menjelaskan. Jadi pada saat yang pertama customer turn off ini mengidentifikasi pelanggan yang keluar. Nah jadi ada 3 kategori. Dari sisi ini semua Anda mengkonversikan menjadi strategi yang positif. Jadi convert menjadi sesuatu yang positif. Oke. Nah kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengurangi pelanggan yang keluar adalah promosi yang terbaik. Jika Anda bisa mempertahankan pelanggan Anda, maka itulah salah satu promosi yang terbaik bagi perusahaan. Gitu. Kenapa? Karena ya kita bisa menyampaikan itu, dan berikutnya adalah ya pelanggan kita kalau udah sampai di level advocate, ya word to mouth, dari mulut ke mulut, dia juga bisa menjadi marketer bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian biaya kehilangan customer juga harus diperhatikan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Ya. Nah, ini hati-hati ya, karena kan biasanya punya ada target customer terkait dengan target penjualan. Oke, kita masuk ke strategi kedua, recover dissatisfied customers. Memulihkan kepuasan pelanggan. Nah, ini apa yang terjadi? Ini yang terjadi adalah kalau si pelanggan ini udah terlanjur kecewa, gitu. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah servis yang mewah adalah peluang yang baik untuk memperbaiki hubungan, ya. Sama kayak misalnya Anda berhubungan sama pacar Anda, dia lagi entah kesalahan apa Anda, kemudian dia marah-marah, bla 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 bla. Kemudian di saat marah, ya udah Anda diam dulu karena Anda merasa memang Anda salah. Ya berikutnya, ini tadi sedikit nih mampir ke toko bunga sama beli coklat. Wah itu kan, aduh gitu ya, kamu perhatian banget. Nah tadi servis yang mewah. Nah tentunya pelanggan Anda yang mau seperti itu, ya. Oke. Misalnya juga ya kita mesen makanan seharusnya setengah jam sudah sampai maksimal. Nah, ini baru nyampe 45 menit, ya. Wah, dia marah kan. Oh, ini gimana sih? Kok padahal mungkin sudah diketahui itu kondisi jalanan sedikit macet, ya. Ini gimana sih? Kan perjanjiannya maksimal 30 menit, tapi ini 45 menit baru nyampe, ya. Makanan nanti udah mulai dingin, bla 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 bla. Terus dia bilang, "Ya, tadi ya Anda ya jangan melawan pelanggan juga." Ya, sampai, "Ya, Bu, mohon maaf." Nah, kemudian dari kebijakan manajemen karena mungkin ada kesalahan dari kami mohon maaf, dan ini ada voucher belanja untuk transaksi berikutnya sebesar berapa. Nah, begitu. Kan jadi ada sesuatu yang, oke, iya, apa salah, dia mengakui dan dia memperbaiki. Nah, itulah yang dicari gitu. Ya. Oke, saya pernah juga waktu itu kita sama teman-teman ya, ada Pak Dekan, ada Pak Wakil Dekan gitu ya, makan di Pizza Hut Kreos itu ya. Kita mesen ya beberapa menu lah ya. Kemudian kan mereka yang dijanjikan secara waktu itu hanya pizzanya, kalau yang lain enggak. Ya, dia menjanjikan pizzanya ditunggu selama 15 menit kalau nggak salah ya. Terus kita mesen lah pizza. Nah, kemudian hitung, Mbak, 15 menit kita hitung nih, Mbak ya. Nah, kita hitung gitu ya, Nah, kemudian dia datang. Ya, kita bercanda aja sih. Wah, Mbak, gimana sih orang nih 15 menit kok 17 menit datangnya. Oh iya kakak, mohon maaf. Nah gitu kan pas disampein, ternyata salah yang mereka sediain. Yang enggak, anggapnya beginilah. Yang misalnya yang kita pesan adalah meat lover, yang datang American favorit. Misalnya ya, ini contoh, saya juga lupa waktu itu mesennya apa. Kalau yang besar lagi gitu. Terus, wah Mbak, ini salah lagi Mbak. Gimana sih Mbak ya gitu kan. Padahal kita masih bercanda-bercanda aja gitu ya. Terus ya tapi namanya salah kan bingung juga, masa kita nunggu lagi. Terus akhirnya bilang, akhirnya dicek lagi sama dia. Oh iya kakak, mohon maaf, ada kesalahan bla bla bla. Terus untuk pizzanya nanti mohon tunggu 9 menit. Nah, dia bilang dari yang 15 menit diturunin jadi 9 menit. Nah, terus kita bilang, nah terus bagaimana nih pizza yang salah? Ya mohon maaf kakak, karena memang kesalahan dari kami, kebijakan manajemen ini untuk kakak for free. Nah, nyambung maksud saya kan?
Jadi yang kita yang niatnya mau marah, ya udah lapar dan sebagainya, gratis, oke, mari kita makan bersama gitu ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi nanti strateginya bisa macam-macam. Intinya adalah servis yang mewah adalah peluang yang baik untuk memperbaiki hubungan. Nah, selanjutnya apa? Yang poin kedua adalah memberikan kemudahan bagi customer yang komplain dan membantunya. Ya, kenapa hal seperti ini? Tentunya orang yang mau komplain adalah orang yang bermasalah, gitu ya. Bukan orang yang memang sedang bahagia, tidak. Ini orang yang sedang bersedih. Nah, berikan mereka kemudahan dan membantunya. Seperti apa? Ya, jangan lupa berempati juga, mohon maaf dan sebagainya. Ya, mana manajernya? Oh iya, ya udah, ya mohon maaf Pak, mohon ditunggu, kami akan panggilkan manajernya, gitu. Atau dia bilang, saya mau komplain, mana buku komplainnya? Ya udah, segera langsung Pak, mohon maaf Bapak, ya ini silakan ditulis. Sekali lagi kami mohon maaf atas pelayanan kami. Kasih buku komplainnya, ditulis seperti apa, gitu ya. Dan kemudian pada saat komplain itu diterima, dan jika betul, segera dihubungi dan segera kasih tadi servis mewah untuk memperbaiki hubungan tersebut agar dia mau bertransaksi lagi. Kenapa teman-teman seperti ini? Karena begini, orang yang sudah terlanjur kecewa belum tentu mau komplain loh. Mereka bisa aja pendam dalam hati. Intinya apa? Tapi mereka nggak mau transaksi balik. Mereka nggak mau repeat lagi. Itu kan malah lebih susah bagi perusahaan. Itu maksudnya kenapa ada seperti ini. Ya. Bahkan di sebuah case tadi, saya lupa di mana ya, perusahaan itu malah menyediakan gift bagi orang yang mau komplain. Silakan komplain perusahaan kami dari sisi manapun, silakan, kami akan memberikan hadiah. Gitu. Kenapa? Karena dari sisi perusahaan mereka mau feedback dari pelanggannya, sisi mana yang masih dirasa kurang, gitu. Nah, bagi pelanggan dia akan senang jika diperhatikan hal seperti ini, dan apalagi betul-betul dikawal sama perusahaan. Ya, Bapak atau Ibu pernah sebutin namanya siapa, pernah komplain kapan, gini, ya udah kasih tahu, tolong dikawal sampai dia bilang sudah solve problemnya, gitu ya. Karena bisa macam-macam komplainnya, bisa apakah dari sisi pemesanan, apakah dari sisi pembayaran, apakah dari sisi pengirimannya, apakah dari sisi macam-macam ya. Pun katakanlah nanti terkait dengan pihak ketiga, sampaikan juga ke pihak ketiganya Anda, partner Anda, bahwa ada komplain nih dari customer saya, seperti itu ya. Nah, jadi berikan kemudahan bagi customer yang komplain serta membantunya ya. Kemudian poin 3 adalah bereaksi dan berempati pada saat ada pelanggan yang komplain. Tadi sekali lagi, orang yang komplain pasti dia punya masalah ya, entah dia lagi marah, entah lagi sedih dan sebagainya. Nah, Anda juga harus mencoba berempati dari kemarahan atau kesedihannya dia gitu ya. Jangan Anda ngerasa cengar-cengir aja gitu, enggak ya, kasih gestur yang bagus pada saat dia mau komplain ya, ataupun ya tadi bereaksi, berempati ya. Oke. Berempati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Selanjutnya adalah menangani dengan sabar, perhatian khusus bila menghadapi pelanggan dari neraka gitu ya. Wah, ini kok serem banget Pak, statementnya seperti ini. Ya, saya tulis apa adanya, saya artikan dari bahasa Inggrisnya. Di sini disebut customer from hell disebut ya. Nah, ya ini secara ini ya, jangan ini secara harfiah ya. Maksudnya apa? Bisa saja tingkat kepuasan pelanggan kan pasti berbeda. Pelanggan yang ingin segala sesuatunya perfect dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang tadi, yang mereka tuh pelanggan itu apa, di saat dia tidak puas, kemudian sangat berapi-api lah ya. Pernah juga saya mengalami hal kayak gini ya. Di Bintaro, saya lupa di marketnya apa, karena di Bintaro kan ada 3-4 tempat tuh ya, market besar-besar tuh ya. Nah, waktu itu saya lagi bareng sama ibu saya, nggak tahu kenapa ada ibu-ibu bareng sama, saya nggak tahu apakah itu adiknya, apakah itu anaknya, apakah itu pembantunya, saya nggak tahu lah ya, lebih muda intinya, itu ada di sampingnya. Si ibu-ibu ini marahnya luar biasa sama si kasirnya, ya, sama si orang yang kan biasanya setelah ada kasir ngitung kan di barang itu kan ada satu orang lagi yang masukin ya. Itu sampai saya nggak mau itu barang saya itu yang saya beli dimasukin sama dia, saya nggak mau. Wah, itu luar biasa, sampai jadi orang jadi pusat perhatian ya. Terus ya mau nggak mau ya, karena suaranya seperti itu ya saya juga memperhatikan gitu ya. Dan jujur saja di saat itu, entah apa kesalahannya, jujur saya tidak terima atas si ibu itu memperlakukan si kasir dan ya staff yang di situ lah. Intinya saya sebagai pelanggan pun
saya kurang terima gitu ya. Artinya ibu siapa gitu kan, sampai segininya, emang ada masalah apa sampai segitunya ya. Terus dan bahkan yang di sampingnya tadi itu, entah adiknya entah anaknya saya nggak tahu, itu dia sampai nunduk gitu ya. Ya itu ya, kayak misalnya kan ada guyonan, kenapa sih babi jalanin nunduk gitu kan, kenapa sih babi jalanin nunduk ya, karena dia malu, kenapa bapak dan ibunya babi jadi malu. Itu dia sampai malu gitu ya, ini entah siapanya kok marah-marah, dia sampai nunduk aja gitu ya. Nah, ngeliat si kasirnya juga saya tadi berempati, dan jujur tadi saya udah langsung mau marah juga tuh sama si pelanggan itu, saya mau marah juga. Terus ibu saya langsung mungkin udah tahu reaksi saya, langsung dipegang tangan saya, udah deh nggak usah, yuk kita langsung pulang aja, nah, gitu. Berikutnya saya nggak tahu kenapa ya. Nah, maksudnya apa ya, ini kita switch ya, kita menjadi yang ada di perusahaan itu tetap harus sabar ya, dan ada perhatian khusus bila menghadapi pelanggan seperti itu. Batu jangan dilawan dengan batu, api jangan dilawan dengan api. Maksudnya apa, kita butuh pelanggan ya, sabarlah, tegas iya kalau kita harus pegang norma peraturan ya, tapi untuk hal yang kayak gini, apalagi kalau kita bener salah ya, itu sabar. Ya, kita bener pun kita harus sabar gitu maksudnya ya. Oke, nah itu maksudnya. Ya, jadi menangani dengan sabar, perhatian khusus bila menghadapi pelanggan dari neraka. Pelanggan yang super duper luar biasa emosinya gitu ya. Oke. Pernah juga waktu itu saya menghadapi orang tua mahasiswa ya, namanya jadi gini, ini mahasiswa waktu itu dia sudah semester akhir atau sudah alumni, saya lupa, anggaplah semester akhir ya. Nah, kemudian waktu itu ada ujian masuk PNS. Nah, di sana ada administrasi, syaratnya itu IPK harus berapa ya. Sebut misalnya 2,90 lah sebut. Nah, IPK ini anak ini 2,78-an gitu ya. Jadi masih jauh lah dari 290. Nah, dia bilang, Pak, ini mohon dibantu, Pak. Ini saya sudah nyiapkan slot buat anak saya, Pak. Wah, sampai marah dia. Sampai dia mau ngeluarin duit, amplop tuh, ya, tebal juga tuh amplop itu. Itu kan dibilang gak terima, sampai dia ketok meja juga gitu ya. Saya bilang, ya mohon maaf ya, sudah tidak bisa. Karena kalau ini, apa yang harus dilakukan? Karena semua transparan dan nanti akan juga dilaporkan ke Dikti untuk segala nilai dan sebagainya. Seperti itu. Nah, harus super sabar juga menangani yang kayak gini. Karena bagaimanapun ya tadi kan, ya orang tua, jangan sampai tadi ya malah batu dilawan dengan batu ya, jangan sampai malah kesebut begini, silakan saja ya, misalnya silakan saja, toh tanpa ada Anda pun perusahaan masih baik-baik aja kok, jangan sampai tersebut seperti itu pernah ada case-nya di perusahaan asuransi itu ya. Di perusahaan asuransi biasanya kan ada akun representatifnya ya, asuransi ya, jadi siapa yang ngebawa dia, oke. Nah, kemudian kalau ada apa-apa, klaim ke akun representatifnya itu. Nah, kemudian suatu saat akun representatifnya ini entah dia intinya keluarlah, digantikan sama orang lain. Nah, kemudian dia coba berkomunikasi, coba komplain, dan pelayanannya ternyata dengan orang yang menggantikan ini kurang bagus. Sampai muncullah sebuah kata bahwa tanpa ada bapak pun, ya perusahaan asuransi ini ya masih tetap baik aja, gitu kan. Apa berikutnya ternyata pelanggan itu sudah berada di level advocate, yang dia adalah pelanggan yang sudah merekomendasikan perusahaan asuransi itu ke teman-temannya, dan teman-temannya banyak. Di saat dia tidak puas, langsung dia menghubungi teman-temannya, langsung pindah jamaah tuh, keluar jamaah tuh, ya, sampai segitunya tuh, ya. Nah, itu makanya hati-hati, ya. Oke, berikutnya, menghadapi customer dengan tegas namun tidak kasar. Nah, ini juga perlu ada pelatihan dan seperti apa ya. Jadi kalau katakan tidak ya tidak, ya. Ada norma ya, peraturan yang tidak bisa dilanggar, oke. Ya, jangan dilanggar gitu. Jadi hadapi dengan tegas namun tidak kasar ya. Kemudian lebih baik mencegah komplain sebelum komplain tersebut ada. Jadi agar gimana sih supaya komplain itu tidak ada, ya harus dicegah. Nah, bagaimana cara cegahnya? Tadi kan di sebelumnya kita sudah diskusi tadi. Terus juga membuat log komplain. Log komplain itu apa? Jadi seluruh komplain yang masuk, baik itu secara sampaian lisan, ya, ataupun melalui teks, email, dan lain-lain ya, surat dan sebagainya. Nah, itu perlu ada lognya, perlu kita tulis, atau ada buku komplain ataupun kita tulis. Nah, buat apa? Pelajari komplain tersebut.
Nah, sebagai langkah perbaikan. Kenapa? Tadi orang yang mau komplain itu harus dihargai. Karena mereka masih mau memberikan masukan kepada kita agar perusahaan kita ke depannya memperbaiki hal itu dan menjadi lebih baik. Gitu, ya. Perhatikan komplainnya. Ya, komplainnya seperti apa? Nah, kalau komplain yang kan nanti kan bisa kelihatan komplain yang hanya sekedar iseng itu bahkan kelihatan, yang hanya sekedar muncul sesaat gitu ya. Nah, atau kita lihat komplain yang banyak ya. Nah, pada saat saya di FTI saya pernah lihat tuh komplainnya tuh saat itu ya, zaman dulu tuh komplain banyak sekali tentang parkiran. Wah, parkiran kurang dan sebagainya, kenapa prioritasnya yang ini, banyak sekali komplain perihal parkir. Ya, tentu dong kita sampaikan dong ke pihak manajemen atas ya, bahwa butuh parkiran, ini sudah tidak proper nih parkiran mahasiswa nih, parkiran udah di mana-mana tuh udah nggak rapi. Nah, akhirnya kan dibikin parkiran di belakang ya, parkiran di depan pun dirapikan, dan ada pembebasan lahan pun dibeli dan dibuat parkiran. Nah, seperti itu contohnya. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan bersama kok. Karena bagaimanapun juga ya itulah pelanggan kita gitu ya. Nah, itu adalah recover dissatisfied customer. Berikutnya adalah create positive imbalance with customer, menciptakan keseimbangan yang positif dengan pelanggan. Prinsip yang baik adalah saling memberi dan menerima manfaat baik dari sisi perusahaan maupun pelanggan, atau saling menguntungkan. Oke. Di poin 3 ini saya mau sedikit share tentang case study Hotel Wyndham. Wyndham case study, Wyndham Hotel case study. Ya. Hotel Wyndham adalah hotel luxury. Ya. Hotel yang saya lupa di Amerika atau bukan ya, saya lupa lah itu. Dia hotel, bukan hotel biasa ya. Ini hotel bintang berbintang lah, yang udah sifatnya udah bisa mengcustom demi customernya. Ya, customernya mau bentuk view-nya seperti apa, ya selagi itu masih masuk akal akan dia penuhi. Dia mau temanya, saya mau tema kamar saya adalah warnanya ungu muda, dia akan siapkan. Saya mau temanya apa? Saya bahkan dia bilang saya mau bantal saya dari bulu angsa, akan dia siapkan. Intinya begitu. Ya, dia mencoba untuk apapun yang pelanggan minta akan dia siapkan. Tapi harga hotelnya ini tidak murah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada case study di sini. Ya, case study di sini ada seorang orang tua lah ya, orang tua dia mau menikmati liburannya dan nginep di Hotel Wyndham. Nah, tentunya dari bandara pun sudah dijemput tuh, ya sudah dijemput untuk ke hotel. Oke. Nah, pada saat sampai di hotel, yang menyambut nggak tahu siapa, ya. Kalau yang biasa kan yang nyambut kan ya biasa aja ya, entah satpam atau staf di depan, tidak. Ini yang menyambut adalah manajernya langsung. Ya, manajernya langsung dia menyambut. Ya, manajernya itu perempuan, ibu-ibu. Ya. Nah, tadi ya pernah saya sampaikan bahwa jangan lupa untuk melontarkan pujian, gitu. Tapi ya pujian yang diharapkan dengan pujian yang jujur, bukan pujian yang hanya sekedar memuji, namun tadi ya menyenangkannya tapi tidak untuk kita tidak ikhlas itu, jangan ya, kita harus ikhlas menyenangkan orang lain lah, intinya begitu. Ya, disampaikan pada saat itu dia menyapa tamunya, bapak dan ibunya itu ya, sepasang itu ya, koper udah dibawa dan sebagainya, terus dia menyambut, saya dengan ini, saya manajer hotel ini, bla 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 bla, selamat datang, bla 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 bla. Nah, terus disampaikan tuh si ibunya itu bilang, wah lipstik Anda bagus sekali gitu kan, wah terima kasih ibu, bla bla bla. Dah, oke, nginep nih, nginep. Nah, pada saat selang berapa hari dia pulang, yang mengantarkannya pun ke mobil itu adalah manajernya itu, ya manajernya itu. Kemudian disampaikan, terima kasih telah menginap di hotel kami, bla bla bla, mohon maaf, bla bla bla. Ya udah, ya itulah hospitality-nya, keramah-tamahan dari hotel pasti dia punya standarnya. Tapi ini udah di atas rata-rata lah, ya. Bahkan kemudian berikutnya apa? Berikutnya pada saat dia mau pulang, dia memberikan gift lipstick dengan merek yang sama, warna yang sama, gitu ya. Tentunya baru ya. Oke, nah, diberikan kepada si ibunya itu, Bu, mohon maaf nih sedikit dari saya gitu ya, untuk kenang-kenangan. Dikasih tuh lipstiknya itu. Nah, ya kan pas dibuka ya, oh lipstick tadi yang warnanya indah tadi ya, yang dengan merek dan harga yang tentunya ya yang sama yang dia pakai gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kan ada apa?
ada memorial di situ, ada pengalaman pada saat pelayanan, entah di hotelnya ataupun dari sisi pelayanan orangnya. Nah, ini udah secara personality nih, udah hubungannya udah personality nih, ya. Nah, Anda coba berpikir bahwa kita melihat adalah networking dari orang yang menginap. Nah, kalau orang di sana segmentasinya adalah orang yang dia katakanlah orang secara duitnya mungkin sudah tidak memiliki seri lagi saking banyaknya gitu ya. Teman-temannya kan juga kurang lebih kan kalangan seperti itu, ya. Nah, dia cerita gak kira-kira? Dia pasti cerita sama temennya kan, ya. Wah, ini mas, saya nginep ini udah hotelnya bagus, dia bisa custom dan kemudian saya dikasih lipstick nih karena saya bilang pasti kan begitu ya, oke? Ya seperti itu, ya. Tapi mudah-mudahan temennya juga jangan apa ya, jangan ini juga ya. Istilahnya, saya juga lupa istilahnya, jangan sampai mumpung juga ya, nanti pada saat datang di sana ada temannya bilang ya, wah sepatu Anda bagus, wah tas Anda juga bagus, wah ya nggak gitu juga ya, ya maksudnya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ini udah hubungan yang lebih ya dari biasanya ya, oke. Nah intinya sih di sini juga apa sih keuntungan jangka panjang, menjaga perusahaan jangka panjang bahwa perusahaan itu tidak selamanya selalu dalam arti ingin untung terus gitu ya. Ada kalanya ya mungkin rugi nggak apa-apa, yang penting pelanggan masih terlayani ya. Karena di sini adalah hubungan jangka panjang yang dibentuk gitu ya. Dengan adanya positive imbalance with customer ini adalah keuntungan jangka panjang. Oke, berikutnya adalah give customer A+ value, ya, memberikan pelanggan dengan nilai A+. Maksudnya adalah produk ataupun manfaat yang A+. Ya, apa pertama? Packaging, ya. Mungkin ada pepatah yang mengatakan apa sih? Don't judge a book with its cover ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebihnya begitulah. Jangan menilai dari luarnya ya, intinya seperti itu kan. Jangan menilai buku dari covernya ya. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, kita harus bikin packaging yang bagus, packaging yang mewah. Kenapa? Bagaimanapun bungkus yang baik menambah nilai pada produk. Ya, ada pengalaman pada saat unboxing ya gitu loh. Ada pengalaman pada saat dia menerima produk tersebut ya. Ataupun pada saat paper bag ataupun goodie bag, itu pasti ada sesuatu yang bikin senang gitu ya. Jadi jangan merasa udahlah bungkusnya yang penting kan dalamnya. Tidak seperti itu. Bungkusnya Anda harus pikirkan ya, apalagi dalamnya gitu loh. Jadi jangan sampai berpikir ini yang bagus kotaknya doang gitu ya. Ini jam bagus kotaknya doang. Kayaknya bagusan kotaknya daripada isinya. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Itu buruk juga itu ya. Ya, tapi mari kita merubah mindset bahwa packaging itu penting. Ya, kan pada saat di testimoni sebutkan pengemasan rapi, gitu. Nah itu nilai tambah. Pengemasan aman, ya, rapi aman. Kalau cepat itu udah jasa ekspedisi, itu lain lagi ya. Yang penting kita sudah memastikan bahwa kita cepat untuk memprosesnya. Ya. Tapi di saat packagingnya kita rapi, aman, ya, mungkin ada beberapa tempat barang segini aja kok dapat packaging kayu ya. Makasih ya, ini aman nih produknya, seperti itu. Atau tadi pada saat buka, pada saat unboxing gitu ya, senang kan melihat ada sesuatu yang kemasannya bagus. Tapi jangan lupa ya, produknya harus jauh lebih bagus. Berikutnya adalah guarantee and warranties. Tadi sudah dibahas. Kita memiliki adanya garansi dan jaminan terhadap produk. Ya, jaminan uang kembali, ya, jaminan tukar barang, jaminan kasih. Garansi apa? Ya, tapi tentunya ada syarat dan kondisi. Ya, jangan terlalu bikin susah, bikin rumit. Ya, cuman gimana pun kan perusahaan juga tidak mau rugi ya. Harus betul-betul diperhatikan, diperhitungkan perihal tentang guarantees and warranties. Ya, berikutnya adalah goodness of product fit. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, bahwa ini harus sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan tadi yang sudah saya sampaikan. Berarti sesuai nih. Ya, produk ini sesuai. Secara harga dia cocok, kualitasnya bagus, gitu, bisa gitu. Ya, syukur-syukur bisa value for money ataupun secara customer value-nya dia bagus. Kemudian memorability of product experience, ya, di sini adalah pengalaman produk yang tidak terlupakan ataupun pada saat bertransaksi. Anda kan bisa aja ya pada saat katakanlah, ingat nggak misalnya makan di mana ya,
udah makanannya enak, suasananya itu aman gitu ya, nyaman ya, ngeliat banyak hijau, ada gemericik, ada lain sebagainya ya. Oh, makan di riverside, ya, di situ enak tuh ngeliat jadi ada air yang mengalir ya. Ataupun wah, makan enak nih, bisa anak-anak bisa ngelihat langsung ada ikan-ikan, kita bisa langsung ngasih makan ikan, ya, bisa berenang langsung bareng sama ikan, begitu ya. Nah, ini contoh aja. Jadi ada pengalaman yang dibentuk pada saat bertransaksi lah, entah apapun itu ya, gitu ya. Jadi agar produk itu dia tidak terlupakan, ataupun pada saat dia bertransaksi ada sesuatu yang bisa diingat gitu ya. Wah, saya sulit nih buat dapetin produk ini karena saya harus berjuang melawan kompetitor pelanggan yang lain untuk mendapatkan pelanggan ini dengan cara apa. Nah, dibentuk di desain sedemikian rupa. Nah, gitu lah ya. Berikutnya uniqueness and share value. Produk yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Nah, ini ya, syukur-syukur bisa unik ya. Bisa berbeda dengan yang lainnya ataupun memiliki keunggulan dibanding yang lain. Kenapa? Karena tadi dari customer value atau hukum pelanggan pada saat memilih, pelanggan akan memilih produk yang menurut dia memiliki nilai yang paling tertinggi di antara yang lain. Nah, inilah maksudnya menjual produk yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lainnya. Ya. Selanjutnya apa? Company credibility, ya, bahwa brand awareness, brand image, kualitas, kapabilitas atau kekuatan perusahaan agar pelanggan percaya. Nah, hal ini nggak mudah. Ini dibentuk dengan jangka waktu yang lama. Ya, kenapa katakanlah bank ada salah satu bank menjadi bank terbaik? Kenapa merek mobil ada satu yang menjadi terbaik dan secara pelanggannya atau penjualan produknya tinggi sekali? Ya, kenapa maskapai ini laku dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena tadi ya ada namanya brand awareness, ya, brand image, dan itu bentuk dalam jangka waktu yang lama. Bahkan apalagi kalau dia sudah menjadi mindset untuk produk tersebut ya, yang pernah saya sampaikan di sebelumnya. Jadi katakanlah misalnya keluarga Anda nih kalau mau beli mobil ya harus apa? Misalnya harus Toyota ya. Ada juga harus Suzuki, harus Mitsubishi misalnya seperti itu. Ya. Misalnya laptop ya, kalau saya laptop udah pastilah misalnya mereknya apa. Kalau saya mesti Lenovo, ya kalau saya mesti Asus. Ya itu tadi karena sudah bagus kredibilitasnya. Kenapa? Pada saat dia memakai atau mengalami sebuah produk, dia produknya baik dan pada saat mengklaim garansinya pun mudah ya, dan seperti itu. Berikutnya customer A+ information ya. Ini memberikan pelanggan dengan informasi yang detail, kemudian informasi yang mudah untuk diakses, membuat log pertanyaan ya. Membuat log pertanyaan, lihat pertanyaan yang sering muncul dan dapat dibuat FAQ, frequently asked question. Ya, apa itu frequently asked question atau FAQ? Adalah pertanyaan yang sering muncul dipertanyakan kepada perusahaan dari segala media. Nah, itu dari segala channel maksudnya ya. Nah, itu Anda coba kumpulkan, Anda lihat polanya, kemudian lihat pertanyaan apa yang sering muncul, gitu ya. Nah, kemudian bikin FAQ-nya. Nah, FAQ itu apa? FAQ adalah sebuah laman khusus yang dia tulisnya adalah pertanyaan apa jawabannya. Jadi gitu. Untuk lebih mudah ya, silakan lihat halaman FAQ. Klik linknya di sini. Nah, klik link di sini misalnya apa? Klik sini. Contoh, apakah produk yang di sini dijamin originalnya? Terus jawab, produk yang kami jual 100% original. Kami dapat membuktikan bahwa kami bekerja sama kepada partners yang bla 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 bla, dan jika terbukti bahwa produk kami tidak original, kami akan mengembalikan dengan 3 kali harga yang pernah dibayarkan. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara pembayarannya? Anda sebutin. Cara pembayaran kami adalah bla 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 bla. Bagaimana cara pemasaran? Jadi gitu, ada FAQ-nya gitu ya. Jadi nanti Anda jangan lupa tuh kalau misalnya ada segala sesuatu Anda bikin sebuah bisnis ya, ada banyak pertanyaan, nah bikin FAQ-nya. Itu untuk apa? Untuk membantu dan juga untuk mengurangi load pertanyaan ya. Tapi kalau pertanyaan itu muncul lagi gimana? Ya tetap harus dijawab, tapi minimal kita mengurangi lah load pertanyaan ya. Nah, pada saat saya di Prodi waktu itu saya bikin FAQ juga tuh karena banyak mahasiswa yang nanya gitu ya. Nah, saya broadcast tuh ya. Kalau nanya seperti ini jawabannya ini, kalau nanya seperti ini jawabannya ini ya. Pak, boleh gak sih tugas akhir berbarengan mata kuliah
tugas akhir berbarengan sama mata kuliah. Nah, ada jawabannya. Pak, boleh gak sih kuliah tapi ngambil TA kurang satu mata kuliah? Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh. Ya, boleh gak sih tugas akhir kita nggak lulus nih semester lalu, boleh gak sih ngambil di semester depan dengan judul yang sama? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi pertanyaan yang sering muncul dihimpun, dilihat, nah kemudian dibikin lembaran FAQ-nya, ya, di broadcast kepada pelanggan. Seperti itu ya. Kalau Anda punya portal website, ya taruh di website. Seperti itu. Oke, customer A+ personality, tadi ya, tunjukkan kepribadian yang baik dengan pelanggan, sudah sering saya sampaikan ini, komunikasi yang baik, ada communication skill, kalau perlu juga dilatih, ada seminar-seminarnya, ada workshopnya, ya, ramah tamah, senyum dan sopan, humoris ini tidak semua orang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa punya selera humor yang tinggi, tapi minimal kalau Anda sering melihat film-film yang lucu-lucu, komedi-komedi gitu ya, nanti akan terbentuk sendiri kok tentang humorisnya, ya. Tapi humor di sini adalah jangan sampai Anda ingin membuat lucu dengan menjatuhkan orang lain. Nah, itu nggak benar itu namanya, ya. Cari joke-joke yang berhasil lah kalau itu ya. Jadi tadi humoris ya, orang akan lebih suka dengan orang yang humoris, termasuk pasangan gitu ya. Oke, ucapkan kata mohon dan juga terima kasih kepada pelanggan, ya tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Percakapan yang baik dengan segala media, komunikasi baik secara langsung, telepon, email, chat, dan fax, ya. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi itu, kita tahu kalau si orang yang ada di hadapan kita, yang baik di hadapan kita ataupun yang jauh di sana, baik itu lewat chat, telepon, atau email, gimana tahu kalau kita ramah dan sedang senyum dan bercakap dengan baik gitu ya. Kayak misalnya WhatsApp aja kan, kita tahu orang itu bentuknya kalau sopan seperti apa, kalau sedang senyum seperti apa gitu, mungkin dikasih emot-emot dan lain sebagainya ya. Tapi segala sesuatu tuh harus disesuaikan dengan kondisi. Oke, lanjut. Berikutnya adalah give customer A+ convenience. Tadi ya, pelanggan kenyamanan yang A+ dengan kecepatan service dan layanan, komitmen waktu. Ya, kalau kita janjikan kapan, selesaikan itu. Ya, kalau katakanlah Anda tahu tadi misalnya kita saat 15 menit, kondisi masaknya itu paling hanya berapa ya? Ya, mungkin sekitar 6 menit lah kali ya. 5-6 menit udah selesai sebenarnya, gitu. Ya. Nah, tapi mereka berjanji 15 menit. Kenapa? Itu waktu yang harus ditaati. Tidak boleh lebih daripada itu. Gitu, ya. Toh kalau dia bisa lebih cepat kan lebih baik. Ya, bisa lebih cepat lebih baik. Ya, janjinya 15 menit, tapi 10 menit sudah disajikan. Oh, itu kan senang sekali. Oh, lebih cepat ya. Nah, itu senang sekali. Gitu. Ya, ataupun tadi komitmen waktu. Misalnya pada saat servis Anda sebut, ya kan ini akan jadi kapan? Ya, 1 hari. Nah, kalau 1 hari berarti besoknya. Kapan jadinya? Di hari yang sama. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya proses legalisasi ijazah bisa dalam hari yang sama. Kalau gimana? Misalnya gitu ya. Kalau kalau diproses sebelum jam 11 pagi, maka jam 14 siang sudah bisa diterima. Misalnya seperti itu. Ya, jadi harus segala sesuatu transparan dan komitmen waktu dan servis dan layanan. Berikutnya adalah buat segalanya mudah bagi pelanggan, itu sudah. Dan yang berikutnya, untuk menjaga kenyamanan adalah ya bikin sedemikian rupa proses-proses yang bisa dijadikan satu, buatlah pelayanan yang one stop service. Nah, ini yang masih belum banyak ya, masih belum bisa kalau di Indonesia ya. Layanan dipotong bisa dari yang katakanlah 5 meja menjadi 3 meja, pelayanan yang sebelumnya 10 menit menjadi 4 menit bisa. Tapi kalau one stop service, nah ini saya masih belum terlalu lihat banyak ya. Kalau di luar ya sudah bisa seperti itu. Atau pada saat ngurus apa waktu itu terakhir ya, visa ya, ditanya di situ dan langsung bayar di situ gitu. Jadi jadi udah cukup dengan orang yang sama gitu ya. Oke. Ya mohon maaf, di kampus pun masih belum bisa one stop service ya. Jadi kalau udah satu aja, jadi nggak usah bolak-balik tuh, nggak usah ke BAK, ke keuangan, ke BAK lagi dan sebagainya. Itu kan banyak tempat, itu tidak one stop service ya. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, ya tadi pelayanan dengan secara online mungkin karena banyak antrian dan mahasiswa taunya dia adalah sendiri yang
melakukan transaksi, sedangkan banyak sekali yang dilayani ya. Nah, cuma di lain sisi seharusnya harus ada komitmen waktu, kapan harus segera dilayani ya, bagaimanapun juga itu. Ya, kalau ternyata dirasa masih kurang, ya tambah armada staf yang melayani, misalnya begitu ya, tambah aksesnya. Nah, itu adalah tadi bikin pelanggan membuat menjadi nyaman ya. Oke, ya ini bukunya nih. Chapter Power Strategies to Building Customer Loyalty. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Satu jam lebih. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke, ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat saya lihat pada hilang semua nih mahasiswa. Gitu ya. Oke, jangan lupa untuk melakukan presensi pada hari ini, kemudian kuis walaupun dibuka selama 3 hari, namun segera saja, mumpung masih hangat kan ya, Anda download materinya, dibaca lagi, kerjakan kuisnya, berstrategilah mencapai nilai yang highest score, karena yang diambil adalah nilai tertinggi dari 3 kali attempt. Ya, kemudian minggu depan kita masih materi yang sama, tapi nanti kuisnya saja yang berbeda. Gitu, ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih. Oh ya, untuk minggu depan itu kita kan 3 kali pertemuannya udah 3 kali online ya? Betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Oke, ya minggu depan kita ini dulu deh, tidak online dulu ya. Ya, jadi cukup yang di e-learning aja ya. Nanti presensi dan tugas kuis tetap harus dikerjakan. Gitu. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan pada saat penyampaian materi. Ya, sekali lagi semoga selalu sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Eki.